rekan-rekan semua, terima kasih telah dapat hadir untuk laporan dari rapat laporan bisnis dari PT Mandiri Tekstil. Dari divisi masing-masing, saya harap sudah mempersiapkan laporan bisnisnya dan juga dapat memaparkan laporan bisnis tersebut pada rapat hari ini. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada divisi produksi Saudara Damar untuk memaparkan laporan bisnisnya dan nantinya akan dilanjutkan oleh divisi lainnya dengan urutan divisi pemasaran, lalu divisi SDM dan juga divisi keuangan, sehingga nanti akan saya simpulkan semua laporan bisnis tersebut sehingga dapat mendapatkan tersebut akan diambil perusahaan untuk melanjutkan siklus operasi dari perusahaan. Oke, kepada Saudara Damar dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan laporan bisnis dari divisi produksi. Yang pertama, material produk ini, jaket ini biasa berasal dari bahan taslan, likosalur, lembut dan padat, rasa karet. Dan sweater menggunakan bahan fleece cotton, fleece PE, baby terry dan lain-lain. Hasil kinerjanya, berdasarkan jumlah pekerja bidang produksi sebanyak 4 orang dengan sehari menghasilkan 3 produk dengan 1 pekerja dengan maksimal dalam sebulan masa produktif 25 hari telah menghasilkan maksimal 300 dengan rata-rata dalam 1 bulan perusahaan telah menghasilkan 280 produk. Hambatan dan solusi yang dimiliki oleh divisi produksi saat ini. Yang pertama, kami mengalami kekurangan tenaga kerja dikarenakan tiap bulannya mengalami peningkatan sehingga produksi yang dihasilkan kurang. Namun begitu, kami sudah memberitahukan kepada pihak MSDM untuk menambah tenaga kerja. Selama belum adanya tenaga kerja tambahan, kami melakukan penambahan jam kerja agar memenuhi target. Yang kedua, lalu dikarenakan kita memproduksi 2 produk, kita harus dapat memerlukan kedetailan terhadap pakaian yang kita gunakan dan kombinasi yang unik. Kesulitan yang dialami yaitu harus dapat menyelesaikan 2 produk dengan target yang sudah ditentukan. Dengan begitu, kami akan membagi tugas tiap pekerja agar 2 produk dapat diselesaikan secara bersamaan. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh manajemen pemasaran. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan laporan bisnis dari pemasaran. Baik, jadi produk ini kita menargetkan pada konsumen yang berusia 17 sampai 35 tahun. Nah, yaitu konsumen laki-laki dan kita lebih berfokus ke mahasiswa. Dan produk ini hanya menyasarkan pada konsumen yang ada di kota, namun juga mereka yang di pedesaan juga bisa menggunakan produk dari ini. Lalu produk yang menyasar mereka yang up to date dengan fashion kekinian, karena brand ini membuat desain-desain yang sangat kekinian. Lalu untuk promosinya, kita melakukan promosi dengan mempublikasikan dengan ke jaringan sosial seperti Instagram, TikTok, atau Facebook. Dengan menggunakan platform media sosial yang memiliki fitur live streaming yang dapat kita gunakan sebagai sarana interaksi, lalu melakukan pemasaran di e-commerce. Selain itu, kami akan melakukan diskon yang dilakukan tiap bulan dengan tanggal cantik, seperti contohnya seperti bulan 12 tahun 12, dan memberikan tampilan yang menarik kepada kemesannya produk yang kami jual ini. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan laporan bisnis dari divisi MSDM. Di sini kami mengalami beberapa hambatan. Seperti dalam pelaksanaan usaha, jam kerja yang dilaksanakan kadang tidak sesuai dengan standar operasional. Yang mana dalam 1 hari seharusnya selama 8 jam, namun terjadi peningkatan dengan sebesar 12 jam sehari. Dengan itu, maka kami melakukan rekrutmen pekerja pada bagian produksi agar tidak terjadinya peningkatan jam kerja yang dapat menimbulkan stres kerja terhadap pekerja. Di sini kami membutuhkan sebanyak 3 pekerja untuk bagian produksi dan yang mendaftar sebanyak 2 dan semuanya memenuhi syarat. Oleh karena itu kami butuh bantuan tim pemasaran untuk melakukan promosi rekrutmen lowongan pekerjaan di bagian produksi. Selanjutnya
karena terjadi kesibukan masing-masing pegawai dalam mengurus bidangnya menyebabkan kurangnya tersampainya dengan jelas komunikasi antar tingkat manajer, sehingga program yang dilaksanakan terlambat untuk diaplikasikan pada berbagai bidang manajerial. Dengan ini, manajemen komunikasi melakukannya secara langsung dari atas ke bawah oleh pemimpin perusahaan melalui pertemuan khusus untuk mendikte program yang seharusnya telah diaplikasikan. Baik, selanjutnya, kurangnya tenaga kerja membuat tingkat produksi yang sulit untuk memproduksi dengan skala besar dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, tadi sudah disampaikan bahwa tim produksi membutuhkan pekerja agar perusahaan dapat memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan mangsa pasar. Selanjutnya, saya pada divisi keuangan. Baik, terima kasih atas laporan dari rekan-rekan divisi lain. Di sini saya akan menyampaikan laporan keuangan PT Mandiri Tekstil yang telah dibuat oleh tim divisi keuangan. Bulan ini keuangan perusahaan termasuk stabil, tetapi ada sedikit kendala, yaitu adanya penurunan pendapatan sebesar 10% yang sebelumnya sejumlah 200 juta menjadi 180 juta bulan ini. Selanjutnya, proyeksi permintaan untuk bulan depan diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 20% karena adanya permintaan pasar luar negeri, sehingga diharapkan untuk melakukan efisiensi pada sisi produksi dengan menambahkan jumlah produksi atau melakukan penambahan terhadap karyawan. Sehingga diharapkan pada bulan depan adanya kenaikan pendapatan perusahaan signifikan sebesar 20% menjadi 260 juta. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Direktur. Baik, terima kasih Saudara Dayu dan rekan-rekan semuanya yang telah memaparkan laporan bisnisnya. Saya harap laporan bisnis tersebut dapat dipastikan valid sehingga nantinya putusan yang saya ambil dari catatan dari laporan bisnis rekan-rekan sekalian itu bisa menghasilkan keputusan yang efektif dan efisien untuk keberlangsungan perusahaan PT Mandiri Tekstil. Oke, saya rasa cukup rapat kali ini. Saya akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.